Baik, saya ingin ke Mas Yunarto. Mas Toto, sejauh Iya, ini kalau dari kacamata Mas Toto sendiri sebenarnya ada apa nih di balik pertemuan Anies dengan SBY? iya, ini kan lanjutan ya kalau kita lihat kemarin ada pertemuan antara Bang Surya Paloh dengan Mas Anies dan memang di akhir setelah pertemuan kan disebutkan Mas Anies ada kabar gembira tuntas tanda kutip yang tadi dijustifikasi oleh Kang Pipin ya kalau saya dengar bahkan ada kalimat dalam waktu dekat moga-moga akan ada pertemuan nama capres cawapres lah. Yang agak menarik adalah perbedaan tone statement nih dari Pak Syarif yang mengesankan memang masih ada perbedaan yang cukup signifikan. Bahkan ada rumor baru nih, saya sendiri Iya. baru dengar ya, terkait dengan komunikasi dengan presiden yang tanda kutip ya, seakan-akan ingin ikutan untuk merestui nama, tidak masalah Mas Anies, tapi jangan dengan AHY. Kalau kita coba menduga-duga dengan uh, peristiwa siapa ketua umum di antara tiga partai ini yang bertemu dengan presiden, setahu saya hanya Surya Paloh. Kalau kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir, saya tidak tahu nanti yang mengkonfirmasi Pak Syarif. Dan itu menjadi linier dengan bantah berbantahan seringkali terjadi belakangan ya, terutama antara petinggi Nasdem dengan petinggi Demokrat. Ya saya sebut saja antara Andi Arief dengan Ahmad Ali, terutama itu. Kalau PKS ini cenderung anteng lah, karena kita tahu sepertinya tidak ingin mendorong ketua umumnya juga dengan tekanan keras gitu dan cenderung memang menyerahkan ini kepada partai pendukung dan Mas Anies. Tapi menurut saya kata kunci adalah di situ. Artinya kalau kita membaca memang perbedaan pendapat ada di Nasdem dengan Demokrat, dan paling mudah membaca Demokrat ini kan akan memperjuangkan Mas AHY, Mhm. artinya Nasdem kan punya jagoan lain. Nah, bagaimana kemudian kita menerjemahkan pertemuan kemarin dengan Surya Paloh ketika Mas Anies mengatakan tuntas? Pilihannya dua. Pertama adalah adanya kesepakatan antara Surya Paloh dengan Anies mengenai nama yang disepakati Surya Paloh yang mungkin berbeda dengan Partai Demokrat. Artinya kalau itu yang terjadi, hari ini adalah pertemuan Mas Anies untuk meminta restu mengenai kesepakatan Bang Surya Paloh dengan Mas Anies kepada Pak SBY. Oke. Tapi kalau kemudian memang keputusan kemarin adalah ternyata menerima Mas AHY, saya pikir pertemuan nanti dengan Pak SBY hanya sekedar memberikan sebuah pengumuman lah tanda kutip bahwa nama AHY sudah direstui Bang Surya. Itu yang menurut saya akan menarik kita lihat. Tetapi kalau dibaca dari pernyataan Pak Syarif, jelas masih ada perbedaan pendapat yang berbeda dengan kesimpulan Kang Pipin bahwa dalam waktu dekat bisa diambil keputusan ataupun diumumkan. Itu Ya, sih dari saya. Mas Toto tadi kan Pak Syarif mengatakan Demokrat sendiri akan dirugikan jika Anies Baswedan ini mengumumkan cawapresnya last minute. Tapi sebenarnya apa ruginya Demokrat kalau nanti kemudian Anies tidak segera mengumumkan cawapres? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Toto, kita akan bahas lagi nanti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait pertemuan dari Anies dan SBY malam ini. Saya mau kembali ke Mas Toto. Mas Toto, tadi sebelumnya saya sudah tanyakan soal apa sebenarnya kerugian dari Demokrat jika Anies Baswedan ini tidak segera mengumumkan cawapresnya. Ya, ada dua hal saya pikir yang pasti dihitung ya oleh Demokrat. Pertama dari sisi timing kalau kita lihat statement dari teman-teman Demokrat ingin lebih cepat, lebih baik lah. Karena mereka yang satu-satunya partai kalau saya lihat yang mengakui bahwa surveinya Mas Anies memang turun atau ada di peringkat ketiga. Sehingga Mhm. menjadi lumrah ketika ada dalam posisi tertinggal, mereka butuh kepastian terlebih dahulu, menjadi energi baru, pasangannya diumumkan untuk kemudian bisa bekerja juga dengan jangka waktu lebih lama. Yang kedua, saya pikir, dan tentu saja dalam konteks itu kan Demokrat berpikir loh, kalau kemudian diputuskan pada masa injury time, mereka akan menjadi pihak yang tidak punya pilihan lain. Ketika misalnya nama Mas AHY tidak diumumkan, mereka tidak punya plan B untuk berbicara mengenai langkah yang harus diambil untuk kepentingan partainya. Harus diingat bahwa kepentingan dalam pilpres ini tidak berdiri sendiri. Mhm. Ada kepentingan yang harus juga diutamakan terkait dengan pileg yang berbarengan dengan pilpres. Nah ini masuk kepada kepentingan kedua, saya pikir dalam konteks ini Nasdem, PKS, dan Demokrat mungkin punya tuntutan yang berbeda.
mengenai bagaimana menempatkan nama jagoannya atau ketumnya dalam kertas suara atau tidak. Kita tahu PKS partai kader yang tidak pernah menempatkan nama capres cawapres, tapi memang bisa bertahan suaranya di legislatif karena bukan partai yang berbasiskan figur. Nasdem juga sama, walaupun berbasiskan figur Surya Paloh, tapi tidak pernah dari awal menempatkan Surya Paloh untuk menjadi capres. Sementara Demokrat, karakteristik partai kita tahu sangat bergantung pada nama Yudhoyono. Dulu SBY, sekarang AHY. Keberadaan nama Yudhoyono dalam kertas suara itu menjadi sesuatu yang akan berkorelasi dengan suara partainya di pileg. Itu yang menyebabkan kenapa sih suara aktif mengenai menyodorkan ketumnya itu terjadi hanya pada partai Demokrat, yang menyebabkan kemudian cenderung melibatkan perdebatan ya dengan Nasdem yang selalu menggunakan istilah bahwa tidak harus AHY, tapi kemudian kita berpikir siapa yang lebih punya peluang pemenangan pasangan ini, dan hitung-hitungan teman-teman Nasdem kan selalu mengatakan entah itu Jawa Timur atau berasal dari kalangan NU. Itu sih menurut saya yang menjadi perhitungan yang menyebabkan Demokrat cenderung terlihat agak memaksakan ini harus dideklarasikan di awal, dan bonusnya tentu saja kalau bisa Mas AHY yang menjadi cawapres karena kebutuhan yang memang lebih jelas ada dalam partai ini dibandingkan dengan PKS dan Nasdem. Oke, tadi Mas Toto menyoroti bahwa utak-atik ini lebih kepada dari Demokrat dan juga dari PKS gitu, mengenai siapa sebenarnya sosok yang akan disodorkan sebagai cawapres. Kalau Demokrat Nasdem, kalau sudah, PKS iya, sudah cenderung jelas begitu ya. Iya, oke, baik. Tapi saya ingin menyoroti begitu ya, paling tidak ke Mas Pipin. Mas Pipin, kalau misalnya dari PKS sendiri, artinya sebenarnya siapa yang paling tepat menurut PKS untuk sebagai cawapres begitu? Ya, lagi-lagi bagi kami adalah kriteria cawapresnya sudah ada dalam piagam. Ya, kami akan tunggu siapa yang akan diputuskan oleh Mas Anies Baswedan yang kemudian diumumkan. Dan kami dengar memang sudah diputuskan, tinggal kapan waktu pengumumannya, ini bagian dari strategi. Dan Mas kami Pipin, menerima, tapi apapun putusan itu disetujui begitu oleh PKS, apapun keputusan itu? Betul. Itu adalah komitmen Partai Keadilan Sejahtera. Kami sudah menandatangani piagam koalisi. Sebagai gentleman, kita tentu ya fair. Kalau sudah komitmen, semua partai koalisi, PKS, Nasdem, Demokrat, Pak Haji Ahmad Syaihu, Mas AHY, Pak Surya Paloh sudah menandatangani piagam koalisi di mana menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya. Bagi PKS, kalau Kang Aher yang diputuskan, alhamdulillah. Kalau Mas AHY yang diputuskan sebagai cawapres, kami dukung all out 100%. Kalau yang lain juga demikian. Jadi bagi kami keputusan yang disampaikan oleh Mas Anies, inilah kelebihan di koalisi perubahan ini. 3 partai ini sangat memahami bahwa tidak bisa kita membuat seperti voting. Ya, bahwa nanti siapa yang paling banyak dukungannya dia menjadi cawapres. Enggak. Jadi kita memahami bahwa kami serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Anda sebagai capres yang kami pilih, silahkan. Cawapres yang Anda pilih yang diharapkan adalah menang. Koalisi ingin kita menang, Pak Anies juga ingin kita menang, silahkan tentukan cawapresnya siapa. Dan tentu kami memahami bagaimana pendapat dari kawan kami dari Demokrat, tidak boleh injury time, lebih cepat, lebih baik. Kami juga pada posisi itu. Dan semoga ada jalan tengah. Kami secara partai tentu tidak ingin ada politik deadliner atau injury time atau last minute di akhir-akhir baru diputuskan, baru diumumkan. Kita tentu ingin lebih cepat, lebih baik. Dan kami serahkan kepada Mas Anies untuk memutuskan. Ya, berarti Mas Pipin, PKS ini tidak akan goyang ya kalau didekati mungkin parpol lain, terutama P3 nih untuk utak-atik cawapres ya? DNA kami adalah DNA konsisten, komitmen dengan kontrak atau kerjasama yang sudah kita lakukan. Dari dulu sampai sekarang itulah DNA PKS. Ketika kami janji dulu oposisi, sampai saat ini 10 tahun kami oposisi di luar pemerintahan. Ya, ketika kami sudah tanda tangan musyawarah Majelis Syuro memutuskan bahwa Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, kami akan konsisten. Selama Mas Anies Baswedan berlayar akan menjadi calon presiden, kita akan putuskan insya Allah
calon presiden kita adalah Mas Anies Baswedan.